kita cari tahu dulu nih profil daripada kopi ini. Oh, lihat dulu biji kopi itu kayak gimana gitu. Iya, biasanya kalau dari green bean itu saya suka pegang di tangan, saya cium-cium gitu kan. Dan karena ini kebun binaan petani kita sendiri, jadi kita udah tahu nih bibitnya apa dan kira-kira apa tanaman di sekitar itu ada apa aja, karena itu ngaruh ke rasa. Oke, jadi itu membentuk karakter biji kopi dari masing-masing tempat atau daerah. Kita bisa rekayasa. Misalnya gini, pengen rasa anggur, kita tanam anggur. Oh gitu. Iya. Jadi kalau saya mau kopi duren nih rasanya. Iya, bisa. Tanam aja duren. Jadi ada rasa-rasa durennya nanti. Oh, saya pikir gitu. Dikasih essence apa gitu. Kalau di Kobar enggak. Nah, saya nggak tahu yang di luar. Kobar. Ini adalah suasana sore di Kobar atau kopi bareng Raf Coffee. Nah, saat ini sore memang lagi persiapan untuk buka kopi. Oke, assalamualaikum Bang Raf. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Raf? Waduh. Apa kabar? Bajunya hijau terang benderang. Keren. Jadi biar menyala, ada Bang Owe. Menyala ya, glow in the dark ya. Oke, Bang Raf, saya mau melihat Kobar Raf Coffee yang ada di Tangsel nih Bang Raf. Siap Bang. Udah lama nih nggak ketemu ya Bang. Lama ketemu. Sekarang juga saya sekalian mau liputan buat di YouTube saya Bang. Siap. Oke, Bang Raf, ini kan selain produk-produk yang memang diminum di sini, dinikmati di tempat ya. Kobar nih kayak punya produk-produk yang bisa dibawa pulang, take away atau bisa diproses sendiri. Apa aja sih Bang Raf yang dimiliki oleh Kobar Bang Raf? Nah, ini kebetulan kita kan dari awal Bang Owe udah tahu ya, kita anak-anak ya. Yes. Untuk usaha ya. Nah, ini salah satu prakarya anak-anak yang baru. Mereka bikin kopi saset nih. Tapi ada juga, ini ada yang dalam bentuk box, ada yang dalam bentuk mana ya, tabung ya? Jadi ya. Oke. Nah, ini ini sasetnya ya. Saset, udah termasuk gula. Oke. Gitu. Bentuknya segitiga ya? Ya, dibikin kalau lurus saja kurang menarik. Jadi unik Bang Raf ya. Jadi anak-anak kemudian anak-anak berimprovisasi sendiri, akhirnya dibikin segitiga. Nah, ini kayak kopi saset biasa, ya, tinggal dimasukin ke gelas, diseduh sama air. Ya, jadi ada ampasnya nih Bang. Yes. Ya. Nah, kalau ini coffee drip. Nah, kalau coffee drip ini bentuknya dia di dalam ini ada filter. Udah ada filternya ya? Ada filter. Dan ini digantung di gelas seperti di gambar ini. Lalu tinggal diseduh aja. Berarti simpel dan mudah dibuat. Simpel dan mudah dan tanpa ampas. Nah, ini biasanya Kobar awalnya saya yang bawa coffee drip ke Indonesia pertama kali saya bikin. Tapi sempat vakum, akhirnya diproduksi lagi sama anak-anak. Salah satunya juga karena kita kasih ini untuk produksi dengan anak-anak ini untuk kelas menengah ke bawah ini. Kelas menengah biar harganya terjangkau. Bang, ada berapa varian rasa tuh Bang? Untuk yang semua yang kopi yang ada di kita. Jadi kita ini semua varian ya yang ada di sini. Kalau di gudang itu ada sekitar 200-an varian masih ada. 200 varian kopi yang ada di Kobar Raf Coffee. Luar biasa banyak sekali. Itu kurang lebih ada 25 ya, 12 besar ya. Itu biji kopi semua ya. Jadi kalau mau menikmati baru di grinder ya, digiling ya. Baru diseduh. Nah, ini bisa request. Sekarang ini yang kita bikin kan espresso. Ya, ini yang bisa dibikin untuk kopi hitam, kopi susu, cappuccino, cafe latte atau kobarian. Ya kan? Nah, tapi kalau mau request misalnya single origin, bisa juga Bang, Gayo, Ciwede, Malabar, Lampung. Itu yang single originnya ya? Ya, single origin. Nah, ini
sama anak-anak nih nanti akan ada di online juga nih. Oh belum, saat ini belum di online? Apa sih? Belum, masih gempur lewat WA aja nih. Lewat WA aja. Waduh, ini akan lebih kencang lagi Bang Raf kalau kita jual online Bang Raf. Ini sudah nyebar, ini baru sebulan. Oke. Kerjain, ini sudah sampai Makassar, Bali. Oh, oke, udah sampai sana ya. Purwokerto, Cilacap, Subang, dan ya mayoritas di Jawa lah. Mayoritas Jawa. Tapi Sulawesi, Makassar sudah sampai, Bali juga sudah kita udah kesana marketnya. Gitu Bang. Oke, sahabat Bawang Channel, ini sekarang barista yang sedang membuat V60. House blendnya apa nih pakainya? Oke, ini Gayo. Gayo. Lagi bikin kopi apa nih Kak? Mau bikin satu kobarian, satu americano. Iya. Gimana Awang, Mias? Sempurna diaduk ya. Sempurna diaduk. Mias sudah duluan, Awang belum. Awang lo biasa ngaduknya ke kiri 3 kali, Wang. Mantap. Kopinya berasa kopi Om? Kopi berasa kopi? Iya, kopi berasa kopi. Masa kopi berasa jahe? Esnya dingin Om, enak kayak gitu, esnya dingin. Ya gitu, sedotannya juga bukan sedotan plastik Om. Ya, itu sedotan yang memang bisa dibersihkan. Jadi mengurangi sampah plastik ya Wang ya? Iya benar, membantu program pemerintah lah, seenggaknya Kobar membantu program pemerintah. Oke. Nah, racikannya mantep nih racikannya. Oke, enggak Pak? Panas Mias ya? Panas enggak? Oh, oke, silakan dituangkan. Om, nggak jadi gue bunuh Om, enak Om. Galak banget. Iya. Oke Mias. Enak, gila. Keluar, kopinya keluar. Aromanya fruity udah keluar. Kita rasain. Oh mantep. Keluar. Ini kalau kepake es, jadi Japanese makin keluar. Manisnya ada. Wang cobain Wang. Nggak jadi gue bunuh men, enak men. Enak men, sumpah men. Boleh minta es batu nggak? Boleh. Nah, aja. kita. Kita punya lokasi, belum aja lokasi gratis. Nanti siapin keluar grup ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Owen Channel, sahabat UMKM dan Parekraf. Malam ini saya ada di salah satu kedai kopi atau warung kopi. Ini saya ketemu sahabat lama saya nih. Udah lama banget nggak ketemu ya. Tapi yang saya 10 tahun ya. Yang saya selalu ingat adalah tentang usaha-usaha beliau untuk memajukan industri kopi di Indonesia, terutama kedai-kedai kopi yang belakangan ini marak berkembang dan ditahui oleh anak-anak muda, dan ternyata bisnis kopinya tidak hanya sekedar bisnis tapi ada lingkup kegiatan sosial. Itu yang membuat saya kagum dengan beliau. Dan sebelah saya udah ada Bang Raf. Apa kabar Bang Aweng? Lah saya ditanyain, kebalik. Biar nggak gugup Bang. Oke, alhamdulillah saya baik. Bang Raf gimana Bang Raf? Baik. Sehat, alhamdulillah. Berapa lama sih nggak ketemu Bang Raf? Sebelum COVID ya? Sebelum COVID ya, oke. Kalau nggak salah 2019 masih ya, kita 2018, 2019 iya, kira-kira iya. Begitu. Oke, sahabat Bawang Channel. Nah, di sini ada hal yang menarik tadi saya bilang ya, tentang kopinya Bang Raf di sini. Antara Raf Kopi, Kobar, sama kegiatan-kegiatan sosial dan UMKM. Di mana saya memang konsen untuk kegiatan UMKM. Ya.
Bang Raf, ceritain dong Bang Raf tentang berdirinya bisnis kopi, terutama Raf Coffee sama Kobar. Kan Bang Aweng udah tahu. Ini salah satu dulu yang membantu merintis waktu Kobar baru mulai. Iya. Kita mulai, waktu itu saya mulai tahun 2018 ya. 2018. Kalau nggak salah, Al Iksan Maret 2019. Iya. Nggak salah. Betul, Ya. betul. Jadi, ya di 2018 setelah sudah bisa sembuh dari sakit, dari operasi waktu itu, ya itu kebetulan aja sih, hanya kebetulan sebenarnya bantu anak jalanan ya waktu itu ya. Iya, itu dia yang bikin saya selalu terkesan dengan Bang Raf teh. Ya enggak, soalnya nggak ada apa-apa sih. Saya memang nggak ada rencana untuk buka kedai kopi waktu itu kan. Nah, jadi setelah sembuh, kebetulan saya ada membantu seorang kawan, perusahaannya lagi mengalami kesulitan di finance, jadi saya mulai bantulah gitu. Nah, disitulah saya ketemu sama seorang anak muda yang menjual kopi saset ya. Kopi saset. Kopi emperan gitu ya. Kemudian dia ada masalah dengan petugas dan ya dari situ singkat cerita saya benahin. Saya kasih yang gerobak-gerobak kopi yang ke Masjid Al Iksan. Oke, salah satunya itu ya. Iya. Oke, dari itulah timbulnya nama Kobar. Betul. Kobar adalah kopi bareng. Kopi bareng. Murah meriah, merayat. Merayat, ya, tapi kopinya premium. Kopinya premium. Nah, ini sahabat Bawang Channel bahwa Bang Raf ini memang telah melatih anak-anak marginal ya tentunya ya. Iya. Ya, karena dari juga beberapa remaja masjid yang ada di Jakarta dengan memberikannya pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara bikin kopi, bagaimana cara menjual kopi. Iya. Dan ada 2 brand sebenarnya di sini yang dijalankan Bang Raf ya. Tadi ada Kobar khusus untuk yang kedai-kedai kopi warung biasa ya, Bang Raf? Ya, menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah. Dan satu lagi Raf Coffee di sini ada kopi premium. Iya. Ya, di mana pasar-pasar nanti kita tanya sama Bang Raf ya. Kemana aja sih itu Raf Coffee dipasarkan gitu. Terus kedua di sini saya mau kasih tahu bahwa Bang Raf ini punya alat roasting ya. Roaster namanya. Mesin roaster kopi dan ini kapasitasnya cukup besar ya. Jadi bukan kaleng-kaleng nih Raf Coffee ternyata. Nah, saya kalau tidak berkunjung di sini saya nggak tahu kalau Bang Raf itu punya alat yang memang jarang-jarang sekali orang punya. Dan ternyata bukan kopi Bang Raf doang yang di roasting di sini, ada beberapa kopi juga. Ya. Melakukan roaster kopinya di sini ya. Ya. Roasting kopinya di sini. Ya, khususnya teman-teman dekat aja sih. Memang kita nggak buka untuk umum ya. Karena saya juga sudah kerepotan dengan outlet-outlet yang ada di Indonesia. Jadi ya di Indonesia dulu waktu saya kenal masih Jakarta pinggir. Ada sampai di Tegal lah gitu ya, Bang Raf? Ya, itu udah mulai merambah ke Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Itu dari bisnis kopi, tapi bukan sekedar bisnis, tapi nilai sosial pun ada. Nanti kita ngobrol lagi, saya mau cek dulu. Selamat untuk rekan-rekan, teman-teman milenial, anak muda, kedai kopi umat, Kobar, kopi bareng. Mudah-mudahan kita bisa kopi bareng. Tetap semangat. Alhamdulillah sekarang kita sudah buka di 5 cabang. Satu, ya. Tinggal seminggu aja udah 5 cabang. Satunya di Tegal kemarin itu yang pegang si Igel namanya, dia anak jalanan bertato juga kopi. Tapi alhamdulillah di binaannya Bang Raf sendiri dia buka cabang di sana. Namanya itu Esprestel. Ex preman muda. Yang insaf. Oke, terima kasih Bang Sandi ya. Oke, kembali lagi bersama saya dan Bang Raf. Kita masih ngobrol soal kopi ya. Siap. Nah, ternyata di Kobar sini ya, ada alat roasting tadi itu sangat besar, kapasitasnya sampai 25 kilo. Nah, dan ini yang mendukung bisnisnya Bang Raf untuk mengembangkan kopi di
Indonesia dan ternyata diekspor juga. Tadi saya sempat ngobrol loh. Kemana sih Bang Raf ekspor kopinya nih Bang Raf? Masih sedikit. Kebetulan aja hari ini kita ke Turki. Ke Turki? Ya. Oh, oke. Jadi ada beberapa negara di Eropa juga. Ada permintaan ya? Permintaan, pengiriman gitu. Luar biasa. Jadi kita mulai merambah sedikit-sedikit ya, Bang. Ya. Kopi apa aja sih Bang yang banyak diminta pasaran dunia gitu yang diminta sama Raf Coffee? Sebenarnya pada umumnya mereka tahu tentang Toraja ya, Gayo itu udah top banget. Ya, yang biasa umum-umum lah ya. Iya. Banyak Gayo, Toraja, lalu Bali gitu ya. Lalu juga ada dari Jawa Barat itu seperti Ciwidey itu juga udah cukup dikenal oleh mereka ya. Okay. Tapi kemudian kita kan juga punya, karena kita punya beragam jenis kopi Indonesia ya. Jadi kita mulai perkenalkan seperti kopi-kopi lain seperti Kerinci, Solok Rajo, lalu Toraja itu kan juga selain Toraja biasa itu juga ada yang Toraja Sapan, Mamasa, Enrekang. Nah itu juga dari Makassar semua tuh. Makassar semua. Sulawesi. Lalu Jawa Barat selain Ciwidey ada Malabar, Papandayan, dan lain sebagainya ya. Gak ada Gunung Halu. Nah kita juga punya. Kemudian yang saya juga suka itu dari Jawa Timur itu ada, sebenarnya dari Bondowoso juga ada. Lalu Malang itu terkenal dengan dampitnya. Terus ada kopi Ijen itu enak sekali itu, kalau saya bilang ya. Dan tapi di Kobar ada ya? Ada semua. Ada semua. Luar biasa loh. Nusantara ini ya, seantero dari ujung Sumatera sampai Papua. Iya. Ternyata banyak sekali jenis-jenis kopi yang tumbuh dan itu menjadi kekayaan alam Indonesia. Betul. Kekayaan alam Indonesia. Sebenarnya kopi Indonesia itu kalau waktu pertama kali saya pulang ke Indonesia itu saya nyicipin kopi Indonesia. Menurut saya sih itu kopi Indonesia itu eksotik ya Bang ya. Eksotik dari segi rasa sama aroma rasa. Saya bilang ini eksotik gitu. Cuman memang kurang dikenal aja ya di luar. Kita juga ekspor, kita juga walaupun kita salah satu produsen terbesar di dunia, tapi ya kita kalau nggak salah sih dulu itu kita kalah sama Vietnam yang negara kecil ya. Itu membuat saya jadi mikir, artinya kenapa ya? Kenapa Indonesia dari ujung ke ujung Sabang sampai Merauke, banyak pohon kopi berbagai jenis ya, daerah dengan cita rasanya masing-masing ya? Iya, kaya dengan cita rasa rempah, coklat, kakao, buah segala macam. Itu kaya, makanya saya bilang eksotik gitu. Sampai kita punya dia yang dari Papua juga ada Wamena, orang mengenal Wamena ya. Tapi Amume, Bintang, dan lain sebagainya itu juga banyak sebenarnya. Cuman nggak familiar aja di kafe-kafe di Jakarta, di kota-kota. Mestinya kafe-kafe yang ada di Indonesia ya, Jakarta kota besar khususnya ya, itu menjual lah produk-produk. Ya sebenarnya ya, karena itu kembali lagi mungkin dari segi knowledge ya, pengetahuan tentang kopinya itu sendiri ya. Kita juga di Indonesia ini juga menurut saya sih itu ada beberapa kopi langka. Kopi langka tuh yang gimana? Indonesia kayak yang tadi ada pelanggan kita Bang Awang ya, nyoba Blue Batak ya. Itu juga Blue Batak. Jadi kebunnya kan nggak besar ya. Jadi intinya supply-nya itu sebenarnya sedikit. Demand-nya? Nah, orang banyak yang nggak kenal. Banyak karena banyak nggak kenal. Mungkin kalau udah kenal banyak permintaan. Iya, tapi kita borong lah ya. Oke. Tadi sempat disinggung bahwa Indonesia itu banyak kopi, tapi kurang terkenal di dunia. Justru kalah dengan negara Vietnam. Iya. Jadi bahkan bangsa Indonesia sendiri juga banyak yang nggak kenal sebenarnya. Kita taunya kan kopi susu aja ya. Iya benar, sama kopi tubruk. Nah, kopi tubruk juga pasti ujung-ujungnya robustanya apa juga. Yang penting Lampung lah, orang banyak kenal Lampung. Contohnya saya, kopi apa aja deh, yang kopi tubruk. Kan nggak tahu jadi saya kan Robusta, Arabica, terus namanya dari daerah mana, saya nggak peduli gitu. Terus nyobain juga ya, tetap aja pahit gitu kan bagi saya. Jadi ini yang buat para pecinta kopi,
terutama nih yang di Tangsel, mungkin dan sekitarnya. Jadi di sini ada tempat ngopi enak namanya Kobar. Ya, tapi tetap aja di sini bisa ngobrol-ngobrol sama Bang Ralph mengenai ilmu perkopian, ya. Masih belajar juga, masih belajar. Oh, masih belajar juga. Belajar terus, setiap hari belajar. Bisa diskusi dong ya. Oh, bisa diskusi. Welcome, siapa aja yang mau datang. Asik. Oke. Bang, melengkapi produknya Kobar. Kedai kopi Kobar di sini. Warung kopi apa kedai kopi nyebutnya? Kalau saya sih sebutnya warung kopi, tapi orang-orang bilang ini kafe karena ada tamannya, tempat duduk yang luas. Ya. Syarat buat kafe kan memang fasilitas ya. Ya, ada outdoor, indoor gitu kan. Terus saya ini kayak tamu ini baru datang ini juga pasti ngincernya pasti outdoor. Outdoor, gitu. nyaman. Iya, alami kan. Alami. Jadi yang penasaran dengan Kobar seperti apa, itu tepat di Jalan Sumatera. Apa tadi kampung Rawalele. Rawalele. Kita di kampung. Di kampung tapi asik gitu, tempatnya masih alami banget. Lo datang aja ke sini ya. Lo nyobain kopi yang ada di sini. Dan selain kopi-kopi tadi yang bisa dinikmati di tempat ya di sini, ternyata Ralph Coffee ini atau Kobar ini membuat produk atau inovasi produk yang bisa lo bawa pulang. Ya, itu kayak gimana sih Bang, produk-produknya Bang? Ya, jadi setiap anak-anak yang belajar di sini kita bina itu bukan untuk karyawan, bukan untuk jadi karyawan, bukan untuk mereka cari kerja ya, tapi berusaha buka lapangan kerja. Minimal mereka sendiri yang kerja dulu ya, sampai mereka mandiri, baru kemudian mereka baru bisa bantu yang lain kan. Betul. Nah, jadi di kita ini ada beberapa, kalau Bang Oweng ingat kan dulu di awal-awal Kobar berdiri, kita banyak membantu permodalannya juga ya, sampai permodalan semuanya kita bantu. Peralatan di kopi-kopinya sampai seragamnya. Gerobaknya, gila itu gerobaknya keren banget, banyak yang itu gerobaknya keren banget ya, diberikan nama Kobar. Nah kayak tadi ternyata produknya itu saya mau lihat ya Bang, seperti apa sih Bang ya inovasi produk yang bisa dibawa pulang? Nah ini jadi kayak prakarya anak-anak. Ini kebetulan ini desain sendiri, semua serba sendiri, jadi ya saya nggak banyak terlalu intervensi ya. Yang penting mereka, saya ingin tahu dulu kreativitas mereka itu seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar nyeduh aja, tapi saya juga pengen mereka melayani kebersihan, mereka ngepel di sini, cuci piring dan lain sebagainya. Dan sekarang udah masuk ke tahap bagaimana mereka inovasi produk ya. Nah ini awal sih, memang bentuknya masih sederhana. Di sini ada logo Kobar, ada jenis kopi-kopinya, bisa di request. Oh bisa request ya? Bisa gitu. Dan kemudian ada instruksi juga cara penyajian di sini. Nah ini dalamnya ini bentuknya ya kayak kopi saset. Dan ini pakai apa namanya, kemasan aluminium ya? Kemasan aluminium, tinggal dituang aja ke gelas, diseduh sama air panas. Kasih gula, yang gula, kasih gula. Iya, kalau mau manis udah ada gulanya juga, gula saset. Jadi higienis. Dan ini inovasi dari anak-anak Kobar tadi ya? Iya, jadi saya yang memberikan idenya, kemudian mereka yang mengerjakannya. Ya. Dan selain produk-produk kemasan gini ada lagi satu lagi nih, yang model coffee drip ya namanya. Iya, nah ini ada lagi coffee drip. Dia masuk ke ini kelas premium kopinya nih. Iya, ini dulu waktu saya pertama kali pulang ke Indonesia tahun 96 saya udah, tapi untuk konsumsi sendiri ya. Konsumsi sendiri, Saya suka bawa ke kantor, lalu teman-teman kantor nanya apaan tuh gitu. Nah mulai dari situ akhirnya awalnya gratis-gratis, akhirnya mereka pengen beli gitu kan. Penasaran kan? Iya, artinya dia nggak enakan lah ya, mungkin nggak enakan. Nah ini coffee drip ini ada sayapnya, jadi ini dicantolin aja di cangkir, lalu digunting atasnya. Jadi kalau dia kebuka, di dalamnya udah ada kopi, tinggal diseduh. Diseduh pakai air panas ya, jangan terlalu mendidih. Gitu. Oh berarti udah ada instruksi dong di dalamnya? Ada instruksinya di belakang ini.
Di belakang ini. Jadi berapa takarannya, terus menggunakan temperatur berapa ya. Dan ini tanpa ampas pastinya ini ya. Tanpa ampas. Jadi kalau yang tadi ada ampas. Tadi ada ampasnya. Kalau ini selesai diseduh, habis itu tinggal diangkat aja, ampasnya juga ikut, tinggal dibuang. Oke Bang Raf, nih kalau misalnya kawan-kawan ingin mendapatkan kopi-kopi tadi, ini gimana sih buat ngedapetinnya nih Bang Raf? Bisa WA ke kita, bisa datang ke Kobar, ya. Langsung ya? Iya. Jualan online udah belum? Belum sih, nanti kita akan buat di online. Akan buat di online ya? Ya, sekarang ini masih trial melalui WhatsApp, relasi-relasi yang terdekat. Lalu juga pelanggan-pelanggan yang sering datang ke sini, itu ternyata feedbacknya bagus ya, bagus banget ya udah. Lalu kita juga beberapa kali ikut bazar, ikut acara-acara UMKM. Nah di situ mulai dikenal lah. Mulai dikenal nih ya, produk kayak ini. Nah, ini masuk ke kampus-kampus juga nih. Oh di kampus masuk. Ya. Tapi harganya range-nya mahasiswa. mahal dong. Betul. Dan yang jualnya juga anak-anak mahasiswa kok di sini. Anak mahasiswa sama anak marginal tadi yang udah dilatih. Iya, betul. Oh, luar biasa banget ini Bang Raf ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai informasi bagaimana merosting kopi ya, karena siap. Karena ada beberapa tahapan atau ada berapa klasifikasi untuk mendapatkan kopi yang baik. Betul, kopi yang aromanya enak, rasanya juga nikmat. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Oke Bang Raf, ketemu lagi ya, kita nyambung obrolan tadi. Siap. Sekarang segmen mengenai roasting, tingkat kematangan roasting. Gimana sih ngebedainnya tingkat kematangan kopi, biji kopi? Kalau membedakannya itu bisa dilihat dari warna sebenarnya kan. Jadi biji kopi itu tingkat kematangannya itu ada mulai dari yang light, itu warnanya agak putih ke kuning-kuningan, terang lah ya. Ya terang lah ya. Lalu ada light medium, ada medium. Ini yang awam-awam aja di masyarakat itu ada yang ditahu itu adalah light medium, light dark, medium dark, sama dark kan. Berarti ada 5 tingkatan tingkat kematangan tadi. Betul, di umum. Kalau di Kobar ada lagi tambahan. Ada jadi dari medium itu kita ngembangkan namanya ada full city, lalu ada American, ada Italian, ada French, bahkan ada beberapa lagi saya lupa itunya. Tapi tingkat kematangannya itu jadi yang kita lakukan di sini itu bukan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan hanya sekedar saya mau roasting medium atau dark atau light itu ya. Enggak, kita pertama kita cari tahu dulu nih profil daripada kopi ini. Lihat dulu biji kopi itu kayak gimana gitu. Iya, biasanya kalau dari green bean itu saya suka pegang di tangan, saya cium-cium gitu kan. Dan karena ini kebun binaan petani kita sendiri, jadi kita udah tahu nih bibitnya apa dan kira-kira tanaman di sekitar itu ada apa aja, karena itu ngaruh ke rasa. Oke, jadi itu membentuk karakter biji kopi dari masing-masing tempat atau daerah. Kita bisa rekayasa. Misalnya gini, pengen rasa anggur, kita tanam anggur. Oh gitu. Iya. Jadi kalau saya mau kopi durian nih terasa. Iya, bisa. Tanamnya durian. Jadi ada rasa-rasa duriannya nanti. Saya pikir dikasih essence apa gitu. Kalau di Kobar enggak. Nah, saya nggak tahu yang di luar. Gitu. Kalau Kobar enggak. Jadi semuanya serba natural. Makanya kita pelanggan-pelanggan kita khususnya yang asing itu kan bilang kalau mereka bilang kopi kita nih higienis ya, pure coffee ya. Pertama pure-nya dulu ya, makanya kita di logo kita kan ada tulisan biji kopi murni ya. Jadi kita nggak nyampur apa-apa ya. Dan setiap kali ada orang mau beli kopi selalu
mereka datang ke sini, mereka nanya ada kopi bubuk nggak? Kita bilang kita nggak punya. Ada biji kopi. Adanya biji kopi, tapi kalau mau digiling gratis di sini. Oke. Nah, selama beli kopi di sini kita giling gratis ya. Jadi dia biar pelanggan ini melihat sendiri kalau kopinya itu dicampur apa tidak. Iya benar, gitu. benar. Iya kan? Benar. Jadi betul-betul murni. Benar. Ya. Nah, mau itu biji kopi, tidak biji jagung atau apa ya? Mungkin ya, saya nggak tahu juga yang di luar di rekayasa seperti apa ya. Tapi kemudian dari segi flavor, yang tadi itu Bang Oweng bilang, mungkin Bang Oweng nyebut tadi ada esen atau apa, itu mungkin memang apa yang sering yang pernah Bang Oweng dengar ya di luar ya. Tapi kalau di kita nggak, kita benar-benar murni ya. Murni natural. Kopi, karena memang di sini ngerosting sendiri. Ya, petani juga bina sendiri. Ya, kita ini Indonesia ini kan kaya akan rempah-rempah, Bang. Benar. Lalu coklat juga banyak, ya kan? Nah, itu rasa biji kopi kita itu rasa cinnamon, rasa rempah-rempah, rasa coklat, rasa blackberry, rasa citrus, jeruk bali, dan macam-macam itu. Nah, itulah membentuk karakter dari biji-biji kopi. Betul. Masing-masing daerah ya. Nah, masing-masing daerah. Nah, kalau kita sudah mengenal itu profilnya, baru saya bisa kira-kira nih the best tingkat kematangannya itu di berapa ya, yang kayak gimana. Nah, itu baru tadi tuh di 5 tadi tuh kan. Ya, 5 kan lebih. Plus ya, Ya, plus. Lebih spesifik. Di Rough Coffee itu lebih ya, dan spesifik tadi. Lebih spesifik. Ternyata ada Itali, ada Prancis. Nah, ini yang makin saya bingung lagi. Itali bedanya apa sih sama Prancis gitu kok? Negaranya beda. Itu kan negara, maksudnya rasa kopi. Kalau saya kan kopi pahit gitu kan. Kalau di orang umum kan semua kopi kan rasanya pahit aja ya, nggak bisa ngebedain. Tapi kalau bagi orang-orang yang memang udah penikmat kopi, itu bisa ngebedainnya. Iya, benar. Gitu, betul. Dibilang kayak ini rasa buahnya kok nongol ya. Iya, ada. Kok rasa kopinya, jadi ada 2 rasa yang di dalam kopi. Saya mau dong rasa buahnya dikeluarin gitu. Saya juga dengar juga tuh kayak gitu. Betul. Ada yang rasa kita coklatnya lebih dominan misalnya kan. Wah, ini enak nih. Ini pakai coklat ya? Enggak. Loh, saya ngerasain coklat. Ya itu biji kopinya memang ngerasa coklat. Gitu. Karena pengaruh tadi pohon tanam apa di situ. Iya. Jadi kita bisa rekayasa. Saya suka tanam lagi ini, tanam itu, tanam ini di sekelilingnya gitu. Ya, gitu. Jadi dari banyaknya biji kopi tadi, timbul banyak rasa, ada karakter itu tadi yang bisa membuat satu ini bagusnya tingkat kematangannya seperti apa sih? Iya, sama kayak manusia kan Bang, nggak ada semua orang itu yang sama. Yes. Ya kan? Walaupun identik ya, kembar identik. Iya, walaupun kembar identik pun juga nggak ada yang sama kan. Oleh karena itu treatmentnya juga beda kan. Walaupun kita seorang orang tua nih ya, kita punya anak. Kita punya anak kita pasti beda-beda tuh. Tapi persamaan manusia sama kopi apa Bang? Sama-sama makhluk hidup. Jadi seperti itulah. Oke nih, sahabat Bawang Channel, ternyata di Rough Coffee sendiri itu tadi kalau untuk merosting kopi atau mematangkan kopi ya. Menentukan kematangan kopi, dilihat lagi tuh profil kopinya seperti apa. Ya, dari mulai tadi dipegang, dicium gitu kalau kata Bang Raf ya, dan nanti dari situlah ditentukan mau di roastingnya matangnya semana sih gitu. Jadi ini ilmu lagi nih ternyata. Buat jujur kalau saya penikmat kopi tapi tidak paham mengenai rasa kopi, beda-beda rasa kopi itu. Taunya saya minum kopi saya nikmati dan pahit, kalau saya pengen manis tinggal tambah gula. Iya, benar. Padahal kalau buat ngobrol sama orang bisnis kopi masih paham juga nih. Biar nyambung ngobrol ya Bang. Betul. Ya kita ini kayak koki kan sebenarnya kan. Ngerosting itu kayak koki lah ya, kayak chef ya. Jadi bikin nasi goreng, ada chef yang mau ada bumbu-bumbu standar yang kita tahu kan. Tapi kemudian di hotel-hotel itu ada tambahan bumbu lain segala macam. Jadi lebih kaya akan rasa ya. Nah, kita juga pinginnya kopi kita ini juga kaya dengan rasa, dan yang lebih pentingnya, sama pentingnya juga adalah aroma. Jadi dari mulai ngerosting sampai taruh di toples nanti kalau udah matang. Nah itu setiap kali kita buka merawat toples itu untuk menjaga supaya aromanya tetap ada, tetap bagus. Nggak kena uap tip uap angin. Iya betul. Jadi kita jaga. Oke sahabat Bawang Channel, demikian tadi obrolan saya
dengan Bang Raf mengenai menentukan level kematangan atau dari biji kopi. Nanti saya akan sajikan video-video saya ada di dalam ruangan roasting ya. Tadi saya juga udah merekam bagaimana Bang Raf itu memulai proses merosting kopi mulai dari memasukkan biji sampai akhirnya matang ya Bang Raf ya. Nanti saksikan aja video-videonya. Oke, demikian obrolan saya dengan Bang Raf, pemilik atau owner dari Raf Coffee sama Kobar. Jadi kalau lo mau nyobain Kobar dan Raf Coffee, datang aja langsung ke Jalan Sumatera nomor 51. Nomor 51. Ya. Jombang, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Bukan Itu Jombang, Jawa Timur ya? Bukan Jombang, Jawa Timur. Tangerang Selatan. Dan itu ada di Google. Tulis aja Kopi Bareng ya. Iya, Kopi Bareng. Klik aja di Google apa di Google Map Kopi Bareng, nanti ketemu di situ Jalan Sumatera. Iya, betul. Kalau nggak di IG juga ada sih. Udah ada IG-nya ya. IG-nya apa, Bang? Kopi Bareng Indonesia. Kopi Bareng Indonesia. Ya, di situ juga kalau nggak salah ada mapnya yang tinggal diklik, nanti diarahin. Oke. Dan lo kalau mau ngobrol-ngobrol tentang kopi, ngobrol tentang bisnis kopi atau mau buka bisnis kopi, datang aja langsung ke sini, ketemu langsung dengan Bang Raf. Silakan aja konsultasikan kebutuhannya apa ya. Betul. Jadi mengenai permodalan, mengenai sebaiknya apa sih warung kopi yang dibuka kira-kira begitu ya. Dan ternyata di sini Bang Raf menyediakan paket-paket yang udah lengkap gitu ya. Tidak hanya jual biji kopi tapi juga menyediakan perlengkapan atau peralatan dalam membuat kopi. Oke, sahabat Bawang Channel, demikian tadi obrolan saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen atau share video ini apabila menurut Anda video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti diceknya dari itu ya, Bang Raf ya? Ya, dari fisik, dari bau, dari smell, sama kan nanti udah terekam di komputer ya. Jadi kematangan semuanya udah kita program. Tinggal nunggu ini aja ya, matangnya taruh di sini ya. Ya. Biasanya proses pendinginannya berapa lama, Bang Raf? 10 menit. Sama 2-3 hari. 2-3 hari nih kita Tapi kalau kamu seduh nggak bisa. Nanti malam kita kirim ke Jakarta.